Saat ini lebih kurang 80.000 penonton yang akan hadir di tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Mari kita berikan sumbangsi kita ke budaya pacu jalur dengan mengetik AVI spasi 8F, kirim ke 99368. Betul 386 ya, 99386. Bagaimana keadaan pacu jalur yang terjadi sesungguhnya di lapangan, yang selama ini mungkin melalui hanya streaming radio pemerintah daerah Kuantan Sengi tanpa ada YouTube gitu ya. Iya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah. Bagaimana rekan terus mungkin sudah siap-siap atau tampaknya sudah bergerak hulian jalur pemenang bayi, yakni jalur Palimo Olang Putia Raja Ponsel Sungai Ala dari hulu pancang awal. Silakan sajarkan. Baik saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, bergerak sudah satu buah jalur pemenang bayi, pertanda pacu jalur untuk hari keempat putaran pertama segera dimulai, yang dengan diawali oleh jalur Palimo Ngayala berhasil memperebutkan undian bayi pada pencabutan undian yang ke-11. Padahal undian sebelumnya 10 orang yang mencabut undian tetap saja tak mampu mengoleksi undian bayi. Begitu perwakilan jalur Palimo Olang Putih tampil yang dipanggil yang ke-11 langsung memperoleh undian bayi. Inilah dia kandidat juara pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah saudara-saudara, kita nantikan saat ini Palimo Olang Putih masuk ke garis finish, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Turun mandi langsung mendapatkan prestasi terbaiknya di berbagai arena pacu jalur. Juara kedua ajang pacu jalur uji coba tepian Teluk Bayur Pasar Gunung. Kemudian juara kedua pacu jalur Rayon 4 Dinas Pertanian Inhu, satu dari Pranap, satu dari Danau Baru. Yang jelas hilir keempat adalah milik Indragiri Hulu. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, ini dia bergerak sudah dari hulu pancang awal 5 Dubalang Raja Dinas Pertanian Inhu Danau Baru berada di jalan sebelah kanan. Bakaboy, iya. Nah sudah dilepas. Hilir yang keempat Panah Ombak Sultan Mudo berada di jalan sebelah kiri. 5 Dubalang Raja Dinas Pertanian Inhu berada di jalan sebelah kanan. Saat ini saudara-saudara, dari kejauhan 5 Dubalang Raja Dinas Pertanian Inhu tampaknya saat ini coba mendominasi ke depan, di depan haluan jalur Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri, namun tidak bertahan lama. Tampaknya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang keempat saat ini, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri Pranap masih berada dalam keadaan sementara saudara-saudara, memimpin tipis di depan 5 Dubalang Raja dari Pertanian Inhu. Saudara-saudara, saat ini hampir membelah pancang pemisah yang kelima. Akankah kemenangan sementara? Sama sudah haluan kedua buah jalur antara Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri 5 Dubalang Raja Dinas Pertanian Inhu. Saudara-saudara, Panah Ombak memimpin ke depan, tertinggal 5 Dubalang Raja di depan pancang pemisah yang terakhir. Masuk sudah hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir berada di jalan sebelah kanan, jalur yang dinanti-nantikan oleh masyarakat dari seberang taluk dan kecamatan Kuantan Tengah ini ternyata gagal dilepas. Nah, hilir yang pertama Tua Kohi Dubalang Raja berhadapan dengan Buaya Kuning. Sudah dilepas hilir yang pertama.
Nah saudara-saudara, ternyata Tua Koi Dubalang Rajo tanpa basa-basi saudara-saudara menggilas habis buaya kuning keramat Dubalang hitam di pancang pemisah yang kedua saudara-saudara. Tua Koi Dubalang Rajo tanpa basa-basi saudara-saudara meluncur ke depan, berada di haluan jalur. Tua Koi Dubalang Rajo akan mampu diambil alih oleh haluan jalur buaya kuning keramat Dubalang hitam Sedda Inhu. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini yang tadinya memimpin sama sudah haluan kedua buah jalur di depan pancang pemisah yang keempat saat ini saudara-saudara. Nah buaya kuning mampu menyamakan haluannya di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara buaya kuning memimpin tipis di depan saudara-saudara. Tertinggal sudah tampaknya jalur Tua Koi Dubalang Rajo saudara-saudara, hanya tertinggal beberapa meter saja saat ini. Tua Koi Dubalang Rajo masih saja tertinggal oleh buaya kuning keramat Dubalang hitam Sedda Inhu saudara-saudara. Buaya kuning saat ini saudara-saudara hanya tertinggal beberapa meter. Masuk saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, mohon pohon pompong secepatnya. Saudara-saudara, kita liput dan kita kapar untuk hilir yang ke-6 Upasayok Himbo Dusun RM Setia Kawan Kepala Pulau Kuantan Hilir. Sudah atas haluan jalur Upasayok Himbo Dusun di depan pancang pemisah yang keempat memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima saudara-saudara. Saat ini si Posan Rimbo RAPP masih berada di depan. Nah, akankah kemenangan sementara si Posan Rimbo RAPP ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish, namun tetap dikawal secara ketat oleh Upasayok Himbo Dusun yang berada di jalan sebelah kiri membelah pancang pemisah yang kelima memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Si Posan Rimbo RAPP benar-benar memperlihatkan ketangguhan dan keberingasannya saudara-saudara, meluncur habis-habisan. Si Posan Rimbo RAPP masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir pertama, Tua Koi Dubalang Rajo Klinik Utama Kuantan Medika dari Desa Pintu Gabangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan buaya kuning keramat Dubalang hitam Sedda Inhu dari Desa Redang, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah buaya kuning keramat Dubalang hitam Sedda Inhu. Saudara-saudara, malang yang tak dapat ditolak, mujur yang tak dapat diraih. Malang sekejap mata, mujur sepanjang hari. Namun malanglah bagi jalur Tua Koi Dubalang Rajo pada hilir pertama tadi, sehingga terhenti langkahnya untuk melaju ke putaran final. Kekalahan pada hari ini hanya saja kemenangan yang tertunda. Tahun depan insya Allah kita akan bertemu lagi di tepian Rosa Teluk Kuantan. Untuk mempermudah ini, yakni berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari panitia di Pancang Star. Nah, terdengar sudah dentuman meriam pertanda hilir kedua. Hilir kedua, Jitu Kuantan BLH Kuansing berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sang Ratu Helmina
Sang Ratu Helmina Koto Kombu Hulu Kuantan berada di posisi jalan sebelah kanan, berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga pada saat ini. Posisi jalan sebelah kanan hanya tipis saja tertinggal di belakang, namun sedikit demi sedikit luncuran haluan jalur Sang Ratu Helmina terlihat sudah bahwa pada saat ini nampaknya ketika membelah sudah tali pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal ambil alih kembali kemenangan sementara. Nampaknya Sang Ratu Helmina dari Koto Kombu dapat saja pada saat ini meluncur ke depan, unggul sedikit saja di depan atas haluan jalur Jitu Kuantan Belaha Kuansing Pulau Busuk Niman. Namun saudara-saudara yang tadinya tertinggal hampir bisa menyamakan Jitu Kuantan dengan haluan jalur Sang Ratu Helmina Koto Kombu. Sama sudah haluan kedua buah jalur antara Jitu Kuantan dengan Sang Ratu Helmina. Pertandingan mereka juga akan terakhir. Masuk. Baik saudara pendengar, kami harapkan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim hilir kedua. Nah, dilanjutkan dengan hilir yang ketiga. Putri Ayu Pemetang Intan IKKS Pelalawan Desa Pebon Hulu Kuantan Mudik berhadapan dengan Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo dari Pebaun Hilir, sama-sama dari Pebaun, satu dan tanya ke Pebon Hulu dan satu dari Pebon Hilir, sama-sama Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, pada saat ini membelah sudah akan haluan dengan Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo Pebaun Hilir yang berada di sebelah kanan. Nah, nampaknya meluncur sedikit haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Nah, sama-sama dari Pebaun, satu Pebon Hulu dan satu Pebon Hilir. Namun nampaknya luncuran Todong Biso Rimbo Piako benar-benar tidak terbendung oleh haluan jalur Putri Ayu Pemetang Intan IKKS Pelalawan yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan sementara, Todong Biso Rimbo Piako secara meyakinkan berada di depan atas haluan jalur Putri Ayu IKKS Pelalawan berhenti mendayung. Masuk sudah hilir ketiga. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Mohon karena Bapak Bupati Pelalawan Haji Muhammad Haris ini bersama dengan Ketua DPRD Pelalawan Bapak Haji Nazaruddin SH MH, Ketua KNPI Pelalawan Haji Adi Sukemi STM MT, dan Ketua IKKS Pelalawan Saripul Adnan SAG. baik, terdengar sudah dentuman meriam atau cagak pertanda hilir ke 4, maka 5 maksud kami, kelima satu-satunya atau tertinggal satu kali hilir ini, yakni Bintang Emas Cahaya Intan Ketua DPRD Kuansing dari Tanjung Hulu Kuantan berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Raja Wali Pemuda Pancasila dari seberang Taluk Hilir. Raja Wali Pemuda Pancasila seberang Taluk Hilir yang pada saat ini nampaknya membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, tertinggal sudah Raja Wali Pemuda Pancasila seberang Taluk Hilir, namun secara tipis saja di belakang. Namun pada saat ini nampaknya berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kembali haluan dengan haluan Bintang Emas Cahaya Intan dari Tanjung Hulu Kuantan. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur ini sedikit demi sedikit melejit kembali ke depan. Haluan jalur Bintang Emas Cahaya Intan dari Ketua DPRD Kuantan Singi dari Desa Tanjung Hulu Kuantan yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang menembus lebih awal ke garis finish. Masuk. Kurnia sejauh Jalan Perintis Kemerdekaan Teluk Kuantan. IKKS Pelalawan dari Desa Pebon Hulu Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo dari Desa Pebon Hilir Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo. Ya, terima kasih kepada jalur Putri Sebab Sungai Pam
Satuan Polres Kuantan Singingi, antisipasi tindakan kejahatan, di mana agar selalu waspada terhadap aksi copet dan jambret yang ada di sekeliling Anda, agar kita bersama-sama menjaga sportivitas event pacu jalur. Ketua DPRD Kuansing dari Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Raja Wali Pemuda Pancasila dari Desa Seberang Taluilir, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Bintang Emas Cahaya Intan, Ketua DPRD Kuansing. Menjual peralatan pancing, umpan pancing atau tumpul. Zone Pancing beralamat di Jalan Kiai Haji Umar Usman, Pancang Kelima, Tepian Rosa, Sawah, Teluk Kuantan. Mancing mania pancing, mantap. Toko buku Samudra Ilmu menyediakan fotokopi, alat-alat tulis kantor, semua buku pelajaran mulai dari taman kanak-kanak hingga SLTA, berbagai jenis Al-Quran dan terjemahan. Toko buku Samudra Ilmu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 33 Teluk Kuantan, pasnya samping BRI Syariah Teluk Kuantan. Toko buku Samudra Ilmu, toko buku terlengkap terbesar di Teluk Kuantan. Baik, sebelum berkumandangnya seruan azan masuknya waktu sholat asar, pemenang bay langsung diluncurkan. Jadi langsung diluncurkan. Jadi tidak perlu kita liput. Yang jelas ini adalah Panglima Olang Putih 2 kali dapat bay, 2 kali, dimana yang terakhir tadi itu juga dia terakhir mencabut undian, namun keberuntungan tetap memihak kepada Panglima Olang Putih dari sponsor Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Awal bergerak sudah hilir pertama Bintang Emas Cahaya Intan dari Ketua DPRD Kuantan Singingi dari Tanjung Hulu Kuantan, berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP Pauangit Kecamatan Pangian, berada di posisi jalan sebelah kanan. Benar-benar pada saat ini ancang-ancang sudah di hulu pancang awal ini, bersiap sudah kedua buah jalur ini. Hilir yang pertama, nampaknya kedua buah jalur ini sah dilepas, nampaknya sah dilepas. Hilir yang pertama, Bintang Emas Cahaya Intan Ketua DPRD Kuansing Tanjung Hulu Kuantan berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan, masih dalam keadaan sementara. Haluan kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berimbang. Bakabui sudah nampaknya hilir yang menjadi andalan benar sama. Haluan kedua buah jalur ini Bintang Emas Cahaya Intan Ketua DPRD Kuansing Tanjung Hulu Kuantan, Siposan Rimbo RAPP masih dalam keadaan sama. Haluan kedua buah jalur ini benar-benar berimbang. Inilah kandidat juara yang bertemu pada hari yang keempat ini. Nah, di partai atau putaran yang kedua, yang tadinya sama, nampaknya sedikit demi sedikit Siposan Rimbo RPP melejit ke depan atas haluan jalur Bintang Emas Cahaya Intan. Saudara-saudara, benar-benar Siposan Rimbo RAPP meluncur ke depan atas Bintang Emas Cahaya Intan yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang menembus lebih awal. Siposan Rimbo RPP masih saja terdepan atas Bintang Emas Cahaya Intan yang berada di sebelah kiri. Masuk yang kedua, apakah Bintang
Bintang Emas Jaya Intan atau Siposan Rimbo RAPP akan melaju ke babak berikutnya, ke babak semifinal. Harapannya kedua buah jalur benar-benar dalam keadaan berpacu, masih dalam keadaan berimbang. Haluan kedua buah jalur berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang keempat. Tak seorang pun memang tukang tari berada di depan. Yang jelas keduanya masih dalam keadaan berimbang. Benar-benar sama haluan kedua buah jalur ini. Bintang Emas Jaya Intan, Ketua DPRD Kuansing Tanjung Hulu Kuantan, Siposan Rimbo RAPP masih dalam keadaan sama haluan kedua buah jalur ini. Benar-benar berimbang. Inilah kandidat juara yang bertemu pada hari yang saat ini. Jitu Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur buaya kuning. Dari rengat ini saudara-saudara hanya tinggal beberapa meter di pertengahan pancang pemisah terakhir. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir saudara-saudara. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, uang pembinaan 3 juta rupiah. Juara 6 pacu jalur mini, uang pembinaan 2.500.000 rupiah. Juara ke-7 pacu jalur mini, uang pembinaan 2 juta rupiah. Juara 8 pacu jalur mini, 1.500.000 rupiah. Juara 9 pacu jalur mini, 1.500.000 rupiah. Dan juara ke-10 juga 1.500.000 rupiah. Nah saudara-saudara, sudah dilepas hilir yang ketiga. Panah Ombak Sultan Mudo berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Taduang Biso Rimbo Piako. Adila Kresindo Pabaun Hilir berada di jalan sebelah ke Indragiri. Nah saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Taduang Biso Rimbo Piako akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini di depan pancang pemisah yang kelima masih dalam keadaan sementara. Taduang Biso Rimbo Piako dari Pabaun Hilir ini saudara-saudara masih saja memimpin di depan haluan jalur. Panah Ombak Sultan Mudo yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah terakhir Taduang Biso Rimbo Piako tampaknya saudara-saudara tetap saja memimpin menjelang menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter. Masuk jalur tradisional di gelanggang tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, hari keempat putaran kedua. Hilir pertama, Bintang Emas Jaya Intan, Ketua DPRD Kuansing dari Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP dari Desa Pawangi, Kecamatan Pangyan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Siposan Rimbo RAPP. Nah saudara-saudara, ternyata hilir yang pertama Siposan Rimbo RAPP, sang juara bertahan melaju ke putaran semifinal setelah tadinya mampu mengalahkan Bintang Emas Jaya Intan. Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam Setda Inhu dari Desa Redang, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Jitu Kuantan Belha Kuansing dari Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam Setda Inhu. Nah saudara-saudara, hilir yang kedua ternyata sebentar lagi acara pacu jalur putaran semifinal ini akan segera kita gelar, di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan Darwis, satu di antara jalur ini dari Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kabupaten Induk Kabupaten Kuantan Singi, yang tentu kita juga memahami keadaan dan kondisi di desa masing-masing. Jalur-jalur yang mungkin tidak bisa lagi dipacukan bergerak sudah. Hilir, apakah memang hilir yang kedua karena Taduang Biso tadi baru berada di hulu pancang
awal, namun sudah ada 2 buah jalur bergerak sudah dari tambatan hulu pancang awal. Apakah memang hilir yang kedua belum dapat kita pastikan. Yang jelas menurut informasi tadi bahwa Todong Biso Rimbo Piako ini baru saja meluncur, tapi kami kira gerakan tersebut kembali berhenti. Kami yakin tentu adalah gagal dilepas. Sudah, berarti ini adalah hilir yang pertama. Sama-sama kita arahkan perhatian dan pandangan kita di mana hilir pertama Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo, Pabon hilir Palimo Olang Putia dari Sungai Ala mengibar-ngibarkan pendayung, pertanda minta izin supaya tidak dilepas. Nah, memang benar belum dilepas. Di mana? Ya. Nah, hilir pertama kami yakin Todong Biso Rimbo Piako Adila Kreasindo, Pabon hilir yang pertama berhadapan dan Palimo Olang Putia berada di posisi jalan sebelah kanan. Hilir yang kedua. Nah, inilah hilir yang kedua. Hilir yang kedua. Dapatnya hilir yang kedua dapat sah sudah dilepas antara Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam Sepda Indu berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP akan haluan. Namun demikian haluan jalur Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam masih saja menempel secara ketat berada di depan basi. Pada saat ini di depan haluan jalur Siposan Rimbo RAPP sedikit demi sedikit meluncur sudah haluan jalur Siposan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan membelah sudah pancang pemirsa yang keempat berpacu di kawasan pancang pemirsa yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Siposan Rimbo RPP masih dalam tertinggal sedikit saja atas haluan jalur. Gas saja, gas. Siposan Rimbo RPP yang tadinya tertinggal dapat mendahului haluan jalur Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam yang berada di jalan sebelah kanan, sebelah kiri. Belum dapat dipastikan Siposan Rimbo masih saja terdepan atas Buaya Kuning. Benar-benar berpacu imbang sudah haluan kedua buah jalur Siposan Rimbo berada di depan sedikit saja masuk. Banyak haluan Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam melejit ke depan atas Siposan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Namun saudara-saudara tidak berselang lama nampaknya berusaha Siposan Rimbo kembali untuk berusaha menyamakan haluan. Namun demikian haluan jalur Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam masih saja menempel secara ketat berada di depan basi. Pada saat ini di depan haluan jalur Siposan Rimbo RAPP sedikit demi sedikit meluncur sudah haluan jalur Siposan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan Popiako yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang memimpin sementara perasaan ini. Sama sudah haluan kedua buah jalur 1, 2, 3 masuk. Saksikan 2 jalur finalis Palimo Olang Putia Raja Ponsel dari Sungai Ala Hulu Kuantan dengan Siposan Rimbo RAPP Pauh Angit Kecamatan Pangian yang akan memperebutkan gelar juara pada sore hari ini. Siapa yang bakal menyemayamkan piala bergilir pacu jalur Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2017? Apakah sang juara bertahan, akan tetap mempertahankan, atau akan diambil alih oleh Palimo Olang Putia dari Sungai Ala? Banyak 9 tahun berselang, prestasi ini yang diidam-idamkan oleh Todong Biso Rimbo Piako akhirnya tercapai sudah untuk menduduki peringkat ketiga
pacu jalur tradisional event nasional di tepian Narosa Teluk Kuantan. Berikan aplaus kepada Toduang Biso Rimbo Piako dari Pebaun Hulu Kuantan, Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik. Silakan berputar dan langsung merapat ke depan Dewan Hakim Anda. Nah, kita takut nantinya gelombang mempengaruhi jalur yang tengah berpacu. Benar-benar bergerak sudah dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, saat ini dari hulu pancang awal bergerak sudah. Sebelah kanan Siposan Rimbo RAPP, di sebelah kiri Palimo Olang Putia Raja Ponsel Sungai Yala. Belum bisa kita dapat pastikan saudara-saudara. Nah, ternyata sah sudah dilepas hilir putaran final antara Palimo Olang Putia Sungai Yala dengan Siposan Rimbo RAPP dari Pauh Angin Pangyan berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya haluan jalur dari Palimo Olang Putia Sungai Yala mampu menyamakan haluan jalur Siposan Rimbo RAPP sampai ke depan pancang pemisah yang ketiga. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masuki kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Masih dalam keadaan sementara saudara-saudara, yang tadinya Palimo Olang Putia memimpin kembali diambil alih oleh Siposan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara Siposan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan akan mampu mempertahankan haluan jalurnya sampai ke garis finish, atau bakal diambil alih oleh Palimo Olang Putia Sungai Yala yang berada di jalan sebelah kiri? Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masih Palimo Olang Putia Sungai Yala. Akankah sang juara bertahan, mampu mempertahankan gelarnya pada hari ini? Siposan Rimbo RAPP ini belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini tampaknya Palimo Olang Putia sedikit demi sedikit mengurangi jarak kekalahan, memperpendek jarak ketertinggalannya sampai ke pertengahan pancang pose terakhir. Hanya tinggal beberapa meter saudara-saudara. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hati-hati pancang. Nah, benar-benar memukau para penonton. Merapat ke jalur Palimo Olang Putia karena ada anak pacuan yang sakit. P3K langsung merapat ke jalur Palimo Olang Putia. Ada beberapa anak pacu yang sakit, benar-benar berpacu dengan imbang dan sangat ketat sekali. Perjuangan dua buah jalur sampai ke pancang finish. Tampaknya perahu-perahu tukang guntang sudah mulai hilir. Lai banyak dapat bang. Alai ya. Buan paling-paling nanda. Umpan tua pakai. Iya. Nah, saudara-saudara, saat ini dua jalur sudah bergerak ke depan pancang finish. Masih kita tunggu nantinya begitu diumumkan pemenang putaran final sekaligus akan menjadi juara pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2017, sedangkan yang kalah akan menduduki posisi kedua. Siapakah yang akan menjadi runner up pada sore hari ini dan siapa yang bakal menjadi juara masih belum bisa kita pastikan, karena haluan kedua buah jalur begitu memasuki garis finish tampaknya benar-benar dalam keadaan tipis perbedaannya. Seperti apa yang kami sampaikan, bahwa hari ini terjadi beberapa hilir yang disaksikan melalui layar monitor. Inilah kemenangan dan kekalahan setipis kulit bawang.
di depan Dewan Hakim antara jalur Palimo Olang Putih Sungai Ala dengan jalur Siposan Rimbo RAPP Pau Angit Pangian. Baik saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung yang berada di sepanjang arena tepian Narosa Teluk Kuantan, mari kita berikan aplaus kepada dua pahlawan Kuantan Singingi, yakni Siposan Rimbo RAPP Pau Angit Pangian dan Palimo Olang Putih Raja Ponsel dari Sungai Ala, Kecamatan Hulu Kuantan. Untuk itu kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Pacu jalur tradisional hari keempat putaran final untuk peringkat juara 1 dan juara 2. Hilir pertama, Palimo Olang Putih Raja Ponsel dari Desa Sungai Ala, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP dari Desa Pelangi, Kecamatan Pangian, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Siposan Rimbo RAPP. Nah, saudara-saudara, ternyata Siposan Rimbo RAPP mampu mempertahankan gelar yang kedua kalinya di tahun 2017 ini setelah mengalahkan di putaran final Palimo Olang Putih Sungai Ala. Jalur turun mandi ini mampu bertengger di posisi kedua. Baik saudara penonton dan para pengunjung dan para pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kami sampaikan kepada kita semua dalam liputan pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singi di tahun 2017. Ini dari tim reporter dan kru radio pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singi dan segenap pegawai karyawan Dinas Kominfo Kabupaten Kuantan Singi di bawah Koordinator Dinas Kominfo Kabupaten Kuantan Singi dan Bapak Insinyur Samsir Alam MM. Jika terjadi salah dalam peliputan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kami sudahi siaran langsung ini dari studio mini di tepian Narosa Teluk Kuantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.